Nama saya Domang. Ya pergi sama teman-teman. Curhat. Pergi sama teman-teman, apa misalnya nonton atau sekedar makan sambil ngobrol gitu sih. Kebetulan dia sih nggak terlalu ini ya, bolehlah keluar gitu sama temen, nggak terlalu overprotective gitu. Ya, kalau saya sendiri mendeskripsikan memang ibu rumah tangga itu itu apa ya? Beban ketika kita menyerahkan anak-anak dalam starting let's say lahir, terus prosesnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya Jangan seterusnya. lahir. Dan Dari hamil. dan Dari itu hamil. itu Itu perjuangan. ya. Dari hamil. Dan kita percaya bahwa istri adalah, jikalau bisa ya, istri adalah memang yang tepat untuk memaintain anak-anak kita. Oke, fine. Jikalau ada budget lebih, istri sibuk dan lain sebagainya, dialihkan ke maid gitu, pembantu yang bisa men-taking care anak-anak kita. Anak-anak adalah boleh dibilang generasi kita selanjutnya, generasi tongkat estafet kita kehidupan selanjutnya. Once kalau memang mereka dididik, ditempa dalam situasional yang tidak bagus, nah kita nggak tahu bahwa di saat kita sudah pensiun mereka bakalan mereview didikan tersebut, pondasi tersebut, apakah kembali lagi seperti kita memimpin mereka dengan kasih sayang, optimalisasi. Itu diuji kita. Ya, once semua keluarga, semua orang tua, baik istri, suami kita, semua pasti kepingin generasi kita, anak-anak kita dengan Terus optimalisasi. pertanyaannya Yang apa mana? yang Bapak supaya nggak stres itu gimana caranya? Menurut Versi cowoknya. ya, kalau saya sendiri, kalau istri kepingin hangout sama teman-teman, fine. Ya, boleh-boleh saja selama aturannya masih dalam koridor yang benar. Dalam artian, oke, konfirmasi dulu, terus anak-anak sudah oke, fine, weekendnya lagi senggang dan lain, itu harus dimatchingkan karena saya pekerja, istri juga memaintain anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak ketika belum bisa mandiri, itu yang kita khawatirkan. Dalam situasional itu jikalau ditinggalkan dan terjadi hal-hal yang aneh di Lo itu. kan Ya kan dirimu, kadang kan no. dirimu yang gini. Kan setiap hari Minggu, bukan hari Oke. kerja. Ya, justru itu masa itu adalah menyamakan ritme. Istilahnya schedule-nya seperti apa. Jika lu semua sudah oke, fine. Aji libur, Iya, istri kan juga itu oke, udah anak-anak pasti nggak? fine. Maksudnya Iya. sesuai pertanyaan. Gimana sih jadi Iya. Kembali lagi kalau saya stres gitu ya. Saya stres biasanya sih dia nggak pernah ini paling pergi sama anak-anak. iya. Kalau memang ada budget lebih paling ya ngobrol di luar kalau ada budget lebih. Kalau enggak ya cuman kita weekendan Di setiap rumah Sabtu aja. di rumah. Kita ngobrol dan lain sebagainya. Ya, bahasa satu adalah intinya komunikasi. Ya, ketika komunikasi itu ada titik temu dan kita baru menapaki kehidupan, ya apapun itu poinnya adalah satu, komunikasi. Kita langsung contohin ya Ji ya. Eh, eh. Kita harus langsung mencontoh. Terus kalau untuk zaman sekarang kan anak-anak sering main gadget. Kita alihkan kegiatan yang positif, misalnya ikut sanggar melukis
Terus mainnya pun kalau sore-sore itu biasanya mainnya sama temen, ngapain gitu, kayak zaman dulu gitu ya, supaya mengurangi gadget aja ya itu. Ya kalau saya sendiri melihat bahwa itu kita serahkan ke istri, dan kalau memang itu yang terbaik, go ahead. Dalam artian kita nggak tahu dalam situasional dia memimpin anak-anak di rumah itu harus seperti apa. Tapi yang penting intinya, jikalau kita ngasih gadget itu bakalan berarti in the end fatal, dalam artian radiasi mata, terus terlalu banyak dampak negatif untuk itu dan lain sebagainya. Pondasi anak juga nggak terlalu kuat nantinya jikalau ada hal-hal yang dia pasti tergiring dan terbawa dalam suasana itu kalau pas lagi terlalu banyak intensitas main gadget. Nah, Memang apa? tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengurangi, itu aja sih. Iya. Teknologi itu memang kita kadang apa ya? Kita tidak bisa menyetop untuk bilang no, stop. Nggak bisa. Ketika ada di level itu mungkin porsinya saja yang harus di maintain gitu ya. Bila mana ini oke, you harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian, main jam sekian sampai jam sekian. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin nanti dia bisa memahami ketika ada di level dia bisa mereview, ternyata kita punya orang tua ngasih maintenance, mendidik kita dengan situasional ini sesuai dengan waktu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita bekali ke anak-anak. Enak. Ya Gitu. pokoknya Boleh minta cium nggak? Aduh. Oh, nggak boleh. ya ini dulu, suami dulu. Kesan. Ini susah dibayangkan. Kalau emang kesannya ya ketika kita ada di level single, setelah nikah double gitu, punya anak-anak dan lain sebagainya. Otomatis itu adalah pertumbuhan sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga menyatu dan punya regenerasi, dan itu pasti bakalan ada progres yang positif kan. Kita selalu melihat yang ke arah yang positif, nggak mau melihat hal-hal yang ke belakang. Ya mungkin itu sebagai acuan untuk bagaimana ke depan kita mengarah yang lebih baik kan gitu ya. Kesannya kalau di saya harus, oke, harus menikah, dan pesannya Pokoknya dijalani saja. ya, satu hal itu memang action. Jikalau nggak ada bahasa saya bisa, masih ada keraguan untuk melangkah di level itu, jangan. Ketika action, nah terus kita sudah mengarungi situasional itu bakalan terjadi kenikmatan yang have to enjoy it, itu aja bahasanya. Iya. Dan pesannya, silakan. Harus struggle. Ya pokoknya harus. Tantangan apapun itu gitu ya, istilah kasarnya ketika you mengambil keputusan, you harus menikmati proses itu. Ketika kita tidak bisa beli susu, kita ada di level itu loh. Tidak bisa beli susu, nah caranya gimana? Ya kita harus menikmati, mungkin harus cutting cost untuk budget keluar ini harus di-maintain lagi. Karena mau tidak mau ketika kita sebagai orang tua punya anak, regenerasi kita harus memaintain si kecil. Ya justru mungkin kalau kita review flashback Mali gitu ya, kita punya orang tua pun seperti itu. Biasa bahasanya susah ya punya anak sekarang ya. Memang setiap kehidupan kita melangkah sebuah pernikahan susah, semua susah. Pasti susah. Ketika Dan kita harus dijalani. Iya, ketika Jangan kita menyerah, itu aja. betul sekali. Kita nggak tahu orang tua kita dulu ya melahirkan kita, membesarkan kita, sehingga kita ada di posisi ini ya. Even optimalisasi itu tidak seoptimal apa yang kita harapkan, tapi didikan pondasi baik internal, eksternal itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri ada di posisi itu. Pokoknya jangan menyerah, itu aja.
Menyerah dalam Pokoknya, artian luas nih kayaknya. pernikahan Bahasanya itu, Nusantara banget nih. Ya harus. Oke. Jangan menyerah. Terus up and down itu pasti ya. Pasti. Pasti. Iya. Ya tetap berjuang sampai di titik aman. Ya kalau saya sendiri menyikapi ngasih advice, ngasih saran gitu ketika bakalan nikah nih, ya you harus nikah gitu kan. Satu, kalau kita review dari segi umur sudah oke, penghasilan juga boleh dibilang sudah bisa memaintain sebuah keluarga, you harus one step ahead untuk melangkungkan sebuah pernikahan. Karena nggak mungkin kita selama-lamanya sampai di level 50, 60 masih single gitu, no way. Emang mau hangout kemana lagi gitu kan. Omnia tetap bakalan eksis dan pasti bakalan ada omnia-omnia lain lagi yang bakalan memaintain kita jika lo mau hangout kan begitu ya. Ya action. Ketika sudah action, faktor internal itu boleh dibilang 101% itu sudah menandakan bahwa kebulatan tekad seorang laki-laki pingin mempersunting atau one step ahead sebuah keluarga itu amazing. Ya memang harus ada di level itu dan godaan dan lain sebagainya dinikmati aja. Harus one step ahead, melebihi, satu langkah melebihi dari orang tua kita. Ketika orang tua ada di level sekarang gitu ya, dalam segi apapun baik, ya kalau bisa kita nggak tahu apakah bahasa ini sedikit dilema atau seperti apa. Bahasanya one step ahead harus melebihi. Kalau memang kita mundur berarti zamannya sama dong sama orang tua kita ya nggak? Pokoknya sebagai anak itu ya orang tua pun kepingin generasinya maju gitu kan, positif, tough, nggak tinggal menyerah, ya harus keep fighting on spirit zone. Kita harus fight and fight. Pokoknya mengarah ke hal-hal yang positif. Once kalau memang Tuhan mengizinkan itu tercipta dan kebanggaan sebuah keluarga ketika melihat anak-anaknya sudah bisa on board, mandiri. Itu. Makanya saya setuju bahwa banyak anak banyak rezeki. Gimana? Benar. Bikin lagi? Enggak. Kakak, Dode, Imang sini. Oke, 1, 2. Nama saya Radis. Umurnya 10 tahun. Ya, ini anak saya yang pertama. Dan Radis ini dia SD kelas 4 di Denpasar. Dan anak yang kedua, silakan Dode, perkenalan. Nama saya Raditya. Raditya. Nama saya Dewo Kadek Raditya, panggilan Radit gitu dong. Ini anak yang kedua memang sedikit shy, malu-malu, tapi mau dia. Nah, kalau yang ketiga, ini Dewo Komang Boy Radita. Silakan. Nama perkenalan. saya Domang. Wah. Memang keluarga ini kadang-kadang bikin rusuh dan kapal Huru pecah di hara. rumah. Padahal saya sendiri memperlindingkan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ketika saya ada di level itu, saya kepingin punya anak 4 harusnya. Tapi Tuhan ya mengizinkan saya harus dan ada di level ini. Saya akan optimalkan buat anak-anak, tongkat estafet kita semua. Dari keluarga kecil menjadi keluarga yang besar, dari keluarga yang besar menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, kan begitu. Apapun itu kita mensupport bahwa kita optimal. Bahasa optimal ke anak-anak itu dalam artian sesuai dengan porsi orang tua, kemampuan orang tua. Once kalau mereka
dapat challenge dan dengan pondasi yang sudah kita didik, optimalisasi itu, nah kita yakin bahwa jikalau level itu dilewati secara dewasa, secara optimal, pondasi yang baik, once challenge itu dapat, mereka, saya yakin generasi kita, anak-anak kita pasti mendapatkan boleh dibilang level yang lebih baik daripada orang tuanya. Bagaimana? Ya, setuju. Hai.